Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Degu Pondoro Channel, channel yang membagikan tips, trik dan segala sesuatunya di seputar merpati dan serba-serbinya. Oke, hari ini saya akan berbagi masalah jenis burung yang kita mainkan, yang biasa kita temui di pasaran atau di tempat-tempat bermain. Ini atas permintaan seorang subscriber saya, katanya, Pak D, tolong review merpati jenis gresik asli ya. Kalau mau cerita tentang jenis burung gresik yang asli itu kayaknya susah ya sekarang ya, mau ditemukan. Dan ini ilmu ini cuma saya dapatkan dulu dari adiknya kakek kandung saya ya, sama om saya, dan juga sahabat kakek saya, dan juga teman-teman bermain dulu ya. Biasanya saya suka pergi ke tempat orang-orang yang senior sekali, bertanya-tanya tentang burung ya, dan mereka itu secara umum memberikan gambaran bahwa burung yang gresik asli itu seperti apa ya. Ciri dominannya atau yang sering kita temui itu biasanya kalau burung gresik itu begini ya teman-teman ya, paruhnya itu putih tipis dan dia agak panjang ya. Nah, kayak gini ini termasuk kurang panjang sedikit ya kalau menurut saya. Dulu saya ditunjukkan ini yang namanya gresik, ini yang namanya Jowo, ini yang Rambon Jowo, ini Rambon Pos, Rambon gresik gitu ya dulu. Nah, itu kalau secara fisik itu kalau burung gresik itu begini ya, paruhnya, cucuknya itu biasanya putih, agak panjang sedikit dari ini. Kemudian kepalanya itu lebih tinggi yang di depan sini ya, sama yang di belakang sini. Dia di depan agak tinggi kayak ginilah. Ini model-model yang gresik ya. Ini kepala ini masih gresik. Seingat saya bentuknya kepala gini ya, kalau yang dulu ditunjukkan sama paman kakek saya. Apa ya, paman kakek saya ya, adiknya kakek saya lah. Dulu kakek saya juga pemain, cuma saya enggak sempat tanya-tanya sama kakek karena dia udah meninggal ketika saya masih kecil. Mati wis. Tunggu ya teman-teman, saya angkat dulu. Maaf ya tadi ada gangguan sedikit. Nah, ini kepalanya begini nih ya teman-teman, untuk jenis-jenis gresik ya. Nah, kayak gini, ini kepala gresik. Kalau Jawa dia agak bulat. Kalau Rambon Jawa gresik itu kepalanya bulat, terus paruhnya biasanya tipis ya, tipis agak panjang. Karena kalau paruh Jawa itu pasti pendek, kayak burung emprit itu ya. Makanya dibilang Rambon itu kayak, kalau bahasa ininya ya, persilangan ya. Nah, kemudian ciri fisik yang lain itu, kalau gresik itu kebanyakan merah ya warnanya ya, tapi ada warna yang perumpung, ada warna, pokoknya warna lain tetap ada. Tapi yang paling dominan menurut penuturan beliau-beliau yang saya tempat bertanya dulu, itu biasanya warnanya merah. Terus alisnya itu merah juga ya teman-teman ya. Ini alisnya ini merah juga kalau menurut beliau-beliaunya.
Kalau untuk mata itu kadang ada yang Jawa, ada yang Kucilo, tapi rata-rata alisnya merah. Terus bulunya juga dominan merah, banyak merahnya gitu loh, walaupun ada yang lain. Terus tulangannya itu enggak terlalu besar ya. Tulangannya itu sedang dan ke bawah ya, sedang ke arah kecil ya. Kalau yang tulangan besar itu biasanya burung pos kata kakek saya dulu. Jadi saya diajarin megang, diajarin lihat warna cucuan mata begitu ya. Cuma karena saya kurang teliti, jadi mungkin pengetahuan yang saya serap cuma sedikit ya. Tapi intinya gitu ya. Saya ulangi dari atas. Jadi cucuknya itu biasanya putih, agak panjang, tipis. Kemudian matanya tergantung, tapi alisnya merah biasanya. Dan juga warna bulunya biasanya kayak gini nih, merah ya. Kalau orang Jawa bilang ini untuk burung merah, tapi kalau untuk warna sebenarnya mungkin coklat atau nah, begitu ya teman-teman, itu ciri-ciri burung gersik asli. Nah, untuk karakternya ini banyak keunggulannya ya. Kalau burung gersik itu, dia itu coro Jawanya itu metilan, nyetilan, dia gampang diklepek. Dimanapun dia diklepek itu mau turun dia. Makanya orang Jawa dulu, maksud saya kakek-kakek saya atau om-om saya bilang, kalau miara burung gersik itu cepat sekali hilang, karena dia kalau dilepas, diklepek sama orang pun, dibegal ya istilahnya, diklepek sama orang pakai burung warna apapun, biasanya dia turun. Nah, itu kekurangannya. Tapi kelebihannya dia begitu lihat kelepean turun gitu ya. Dan biasanya kencang itu. Dia kalau orang Jawa bilang nyanyak ya. Nyanyak itu celup apa lagi. Dia pokoknya gampang diklepek dimanapun. Nah, karena kelebihan dia gampang diklepek itu, makanya kalau orang dulu disilangkan dengan burung Jawa biasanya. Karena mainannya rumahan toh. Kalau burung Jawa itu kan dia cepat, memorinya bagus. Jadi kalau dilepas-lepas itu pulang ya. Nah, itu biasanya mereka silangkan supaya selain dia nggak hilang atau cumbu kalau bahasa Jawa, yang kedua supaya burungnya kenceng turunnya gitu ya teman-teman. Terus kalau sekarang, zaman sekarang itu cari burung yang gersik murni itu kayaknya enggak ini ya, enggak bisa ya. Ini aja udah Rambon apa nggak tahu, ini kayaknya Rambon Jawa sudah ini. Kalau lihat tulangan sama bulunya kok saya rasakan kayak burung Jawa ya. Dia tulangannya agak besar sedikit daripada, kalau ingatan saya tentang burung gersik dulu ya. Terus apa lagi ya? Itulah apa namanya, biasanya orang kalau memberi saran cari burung yang bagus bagaimana, selalu diperhatikan paruh ya, paruh sama mata. Terus ya yang lain-lain itu kan kemudiannya ya, pegangan ini. Tapi kan ciri-ciri pertama burung kencang itu biasanya orang lihat paruhnya. Kalau paruhnya tipis putih atau tipis, yang penting tipis, nggak terlalu panjang, panjangnya itu cuma sedang, itu biasanya masih ada darah gerisiknya, dan itu biasanya kencang dan gampang diklepek. Kayaknya udah ya teman-teman ya, untuk ciri-ciri gersik itu begitu ya. Dia keunggulannya mungkin karena emosi dan apanya bagus, jadi begitu dapat kelepean langsung turun. Beda kalau burung-burung lain sebelum di rumahnya nggak mau turun ya, apalagi Jawa apalagi pos, kecuali dia kecapean baru turun, itu pun turun sendiri, nggak karena diklepek ya teman-teman.
Kalau burung gresik itu ya rawan klepek, dia rawan turun kalau diklepek. Ini kebetulan ini Jawa gresik, ini juga ini sendiri ya, ternakan sendiri, hasil ternakan sendiri. Oke, kayaknya segitu dulu ya teman-teman yang saya ketahui tentang burung gresik ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan saya karena ketidaktahuan saya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi di komen ya, komen dan di like, di subscribe ya. Bantu saya subscribe sehingga nanti kedepannya banyak trik lagi, tips-tips lain yang akan saya bagikan sehingga bisa berguna ya buat teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe. Subscribe gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.